Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilson Malengki dari Persatuan Pewarta Indonesia yang kebetulan juga pimpinan redaksi pewartaindonesia.com. Ada 3 hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan hari ini. Saya mulai dulu mungkin dari yang agak mudah kepada Bapak KPU. Saya dengar tadi soal pemaparan pendataan daftar pemilih. Nah, seperti kita tahu bahwa pemilih itu tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang tentu saja mereka adalah bagian dari daerah-daerah yang ada di dalam negeri kita. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah apakah mereka terakomodir dalam data pemilu dan bagaimana strategi dari KPU untuk mengakomodir hak-hak mereka sebagai warga negara dalam pilkada datang. Itu yang pertama dan saya kira cukup mudah untuk KPU ya. Yang kedua, ini agak berat nih, untuk keduanya lah, KPU dan DPD RI. Persoalan biaya tinggi bagi para kandidat, baik itu di pileg, pilpres maupun di pilkada, itu kan bukan baru akan terjadi pada kesempatan pilkada mendatang, tapi sudah berlangsung beberapa kali selama sistem pemilihan kita adalah elektoral, ya. Artinya melibatkan seluruh warga masyarakat dalam melakukan pemilihan, sehingga memang kosnya tinggi. Di Jakarta saja untuk 10 miliar tidak terpilih jadi anggota DPR, itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah bagi Bang Fahru dan Pak yang mewakili KPU, ada tidak strategi teknis maupun non teknis yang sudah disiapkan oleh pihak DPD dan KPU dalam antisipasi, kalaupun menghapus secara total mungkin tidak bisa, tapi paling tidak mengeliminir agar tidak terjadi ya hal-hal yang begitu memprihatinkan kita dalam biaya pilkada ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya sudah disampaikan oleh Bang Fahru bahwa biaya pilkada kita ini dan pemilihan-pemilihan yang sudah kita laksanakan itu terlalu tinggi. Kalau 35 triliun itu luar biasa. Nah, mungkinkah ada inovasi yang bisa dikembangkan oleh KPU dalam melaksanakan pilkada yang lebih simple, lebih murah, mungkin lebih sederhana, ya misalnya dengan sistem ya pakai Android dan lain sebagainya, sistem teknologi informasi, minimal di kota-kota besar, di kota-kota atau daerah-daerah yang sudah ya memiliki fasilitas infrastruktur TI yang baik gitu. Ya tidak juga kita bisa samakan dengan warga kita di daerah pelosok seperti di daerah-daerah terpencil, tapi minimal di Jakarta. Jakarta kan saya kira ya teknologi informasinya sudah sangat bagus sehingga ya bisa mengurangi. Saya sebenarnya prihatin dengan alasan Pak KPU bahwa dengan kita ya mengeluarkan biaya itu kan ada sablon dan lain sebagainya, dan saya pikir itu sama juga dengan para kandidat memberikan uang serangan fajar itu kan juga sama persis seperti apa yang Bapak sampaikan. Jadi itu sebenarnya juga tidak terlalu buat saya tidak terlalu relevan untuk disampaikan karena itu juga sebuah pembodohan. Begitu kira-kira Pak Bang Fahru, Pak DPD dan KPU. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilson. Penanya berikutnya.